pada waktu awal-awal sudah memang sudah keluar itu pendirian atau perasaan bahwa memang rakyat itu harus mempunyai hak untuk memilih wakil-wakilnya. Apakah langsung, apakah melalui partai-partai dan lain sebagainya, itu keluar itu dalam pembicaraan-pembicaraan. Jadi kemudian tentunya begini, kita kalau langsung orang per orang saja tidak ada ini, sedangkan tadi itu kan kita dari suku, agama segala macam itu sudah sangat beragam dan sebetulnya sangat potensial gitu ya. Nah, ini ada partai-partai yang melihat potensi itu dan macam-macam kepentingan itu dan membuatnya menjadi dasar atau program perjuangannya dan mencoba mengkaitkannya atau mengkomunikasikannya dengan rakyat banyak. Jadi demikian ada suatu kebutuhan atau prinsip, kalau begitu rakyatnya harus didengar langsung juga, begitu. Makanya diadakanlah pemilu. Sebenarnya kalau Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu tidak mengenal pemilu. Adanya pemilu pada zaman Orde Baru itu sebetulnya itu bikin-bikinan itu. Kan kalau kita ingat proses pembuatan Undang-Undang Dasar 45, itu pemilu itu dianggap kebodohan. Karena apa? Karena jumlah orang bodoh lebih banyak daripada orang pintar. Jadi kalau hanya dihitung jumlahnya kan sama-sama orang bodoh semua itu. Jumlah orang jahat juga lebih banyak dari orang baik. Jadi Supomo mengungkapkan itu dan itu sesuai dengan pandangannya siapa itu Jean Bodin itu ya, seorang filsuf politik pada abad-abad yang lalu. Jadi bukannya tidak sengaja tidak ada pemilu pada Undang-Undang Dasar yang lama. Ini memang banyak terjadi hal-hal begini dalam Undang-Undang Dasar 45 yang semula. Misalnya itu pemilu, adanya partai, itu kan semua itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, bukan karena memang kelupaan, memang secara konsepsional itu tidak ada. HAM juga nggak ada. Bukan karena lupa, enggak, memang secara prinsip tidak ada. Jadi sekarang itu menjadi bagian daripada Undang-Undang Dasar yang setelah amandemen, walaupun di antara itu pada waktu Undang-Undang Dasar 45 yang lama, itu sudah dicangkokkan, tapi nggak ada dasar hukumnya sebetulnya. Ya kan? Nggak ada dasar hukum, ada pemilu oleh Pak Harto. Dasar hukumnya apa? Karena nggak dikenal itu. Jadi ya itu. Jadi kemudian kita menganggap bahwa pemilu itu memang harus dilaksanakan. Dan kebetulan saya kan ketua Panitia Pemilihan Umum Indonesia tahun 99. Dia melihat bagaimana antusiasme rakyat itu juga baik. Teman saya juga ingin melihat dari sisi lain lagi. Sebenarnya pemilu itu yang diatur oleh Undang-Undang Dasar kita sekarang adalah yang menyangkut pemilu presiden, DPRD 1, DPRD 2, dan DPD. Kepala daerah tidak masuk. Itu ditambahkan kemudian, dan menurut saya itu banyak juga pengaruhnya terhadap jeruk makan jeruk itu yang sekarang dan berkaitan juga dengan pemilu itu, bahwa peserta pemilu itu adalah partai. Karena sebetulnya kalau lihat tadi itu, ini kan masalahnya bagaimana pikiran-pikiran, pandangan-pandangan yang ada dalam kebinekaan kita ini itu bisa menjadi sumber daripada kehebatan kita gitu. Bukan pandangan pribadi-pribadi. Jadi adalah aliran-aliran politik. Dan itu ada hubungannya dengan begini. Dalam demokrasi kita itu orang masyarakat itu bisa dan dianjurkan untuk terus mengembangkan pemikiran-pemikirannya berdasarkan filsafat-filsafat tertentu, itu silakan. Agama silakan. Tapi begitu masuk ke dalam kenegaraan, dia masuk dalam soal kepancasilaan dan segala macam itu. Jadi itu yang ada. Dan mudah-mudahan pemilu itu nanti
tetap lebih mengetengahkan ini adalah sebuah pasar di mana terjadi pertukaran dan persaingan begitu ya, konsep-konsep, bukan kepentingan-kepentingan pribadi, gitu konsep-konsep. Jadi itulah yang menurut saya masih kita harus perbaiki ke depan ya dalam hal ini.